Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dan juga pemuda-pemudi GKO di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya mengajak saudara semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas hari baru yang Engkau berikan kepada kami dalam minggu sengsara ke-7 ini. Biarlah hari ini kami mulai dengan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar renungan firman Tuhan ini memberkati hidup kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, untuk merenungkan firman Tuhan yang kita baca hari ini, saya Pendeta Daniel Sakarias dan keluarga mengajak Anda untuk menerima, merenungkan, melakukan dan membagikan renungan firman Tuhan dengan tema Dengar, Lihat, Tuliskan, dan Kirimkanlah yang diambil dari Wahyu 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Wahyu 1 ayat 10 sampai 11 berbunyi demikian. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Demikianlah firman Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan tadi, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Siapakah yang menguasai Yohanes pada hari Tuhan? Ayat 10 menulis, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh. Jadi yang menguasai Yohanes pada hari Tuhan adalah Roh Kudus. Apakah isi suara tersebut? Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Apakah makna dari ayat-ayat ini? Pertama, kitab Wahyu sering disebut kitab apokaliptik. Artinya, kitab yang menyingkapkan rahasia. Rahasia apa? Rahasia dari peristiwa-peristiwa zaman akhir. Rahasia tersebut disampaikan Tuhan melalui penglihatan yang Rasul Yohanes saksikan sewaktu ia dibuang oleh Kaisar Domitianus di Pulau Patmos. Kedua, penyingkapan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan orang-orang yang dapat mengerti penyingkapan itu hanyalah mereka yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus atau dikuasai oleh Roh Kudus. Dikuasai oleh Roh Kudus berarti orang tersebut menyerahkan segenap hati, segenap pikiran, dan segenap kehendaknya dipandu dan dituntun oleh Roh Kudus. Ketiga, penglihatan itu tidak disimpan atau disembunyikan oleh Yohanes, tetapi oleh Roh Kudus ia diperintahkan untuk dengar, lihat, tuliskan, dan kirimkanlah kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil, antara lain Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Yang keempat, surat-surat itu merupakan surat penghiburan, teguran, peringatan, pengajaran, dukungan bagi jemaat-jemaat karena ada yang mulai keluar dari kebenaran, ada yang kompromi, ada yang mulai patah semangat, ada yang tegas tetapi kehilangan kasih, dan ada yang tetap setia sampai akhir. 5. Makna rohani dari hal-hal ini adalah: pertama, firman Allah bukan hanya menjadi hal untuk menambah pengetahuan, tetapi bisa menjadi teguran dan koreksi atas tindakan dan perbuatan gereja, baik secara personal maupun secara komunal. Sebagaimana 2 Timotius 3 ayat 16 katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan,
untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Maka firman Allah bisa menjadi cara Tuhan untuk memperbaiki cara pikir dan gaya hidup umat. Kedua, mengurus firman Allah mulai dari didengar sampai kepada tahap menyampaikan. Hanya dapat dikerjakan secara murni oleh mereka yang hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus, bukan oleh roh kedagingan. Dan yang terakhir, firman Allah harus diteruskan. Perintah dengar, lihat, tuliskan, dan kirimkanlah adalah proses dari seseorang menerima firman Allah sampai kepada tahap membagikannya. Membagikannya berarti kita menjadi penerus berita atau saksi. Firman Tuhan seperti apapun bentuknya yang hadir bagi hidup kita, tidak boleh kita simpan, tidak boleh kita redam, tidak boleh kita bungkam, atau tidak boleh kita mengatup mulut ini. Tetapi dengan bijaksana, kita menyampaikannya kepada siapapun agar hidup mereka diubah. Kalau demikian penjelasannya, lalu apa pelajaran yang keluarga kita dapat dari perenungan kita hari ini? Pertama, keluarga kita harus menjadi keluarga yang hidupnya dikuasai Roh Kudus, bukan oleh roh kedagingan. Kedua, keluarga kita harus menjadi penerima firman Tuhan, mengerti firman Tuhan tersebut, mengalami firman Tuhan tersebut, dan juga mempraktekkan firman Tuhan tersebut. Ketiga, keluarga kita harus menjadi pemberita firman baik melalui perkataan maupun melalui kehidupan, agar hidup orang lain diubahkan. Dengan apa yang kita dengar pagi ini, marilah semua saudara, biarlah hidup kita dikuasai oleh Roh Allah dan bukan lagi oleh roh kedagingan. Biarlah hidup kita menerima firman Allah dan mempraktekannya. Biarlah hidup kita meneruskan firman Allah kepada orang lain dan hidup orang lain diubahkan. Mari kita tutup saat teduh kita pagi ini dengan kita berdoa. Bapa di sorga, ajar kami berdasarkan firman Tuhan yang kami baca dan renungkan pagi ini. Biarlah hidup kami sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus. Biarlah hidup kami dipenuhi oleh firman-Mu yang merupakan rahasia yang disingkapkan bagi dunia. Biarlah hidup kami menyaksikan rahasia Allah itu bagi dunia, dan dunia pun diubahkan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan menyertai seluruh hidup kami di minggu sengsara ke-7 ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pagi ini. Kasih karunia Allah menyertai saudara sekalian. Shalom.